Halo teman-teman pintar programming, baik yang belajar pemrograman sendiri ataupun yang sedang kuliah atau sekolah di bidang komputer, pasti ingin tahu setelah lulus atau selesai belajar nanti apa saja kesempatan karir yang tersedia. Apalagi saat ini skill pemrograman adalah salah satu skill yang banyak dicari oleh industri. Dan karir di bidang ini termasuk karir yang prospeknya paling bagus dan menjanjikan. Di video ini kita akan bicarakan semuanya, jadi silahkan tonton sampai akhir. Software engineering adalah penerapan ilmu komputer dan kemampuan pemrograman untuk membangun sistem perangkat lunak. Sistem yang dibangun bisa berukuran kecil, misalnya situs pribadi, sampai yang besar, misalnya sebuah super aplikasi telepon dengan puluhan fitur, mulai dari cari driver ojek, pesan makanan, dan mengirim uang. Kemampuan coding saja tidak cukup untuk menjadi software engineer yang bagus. Sama seperti halnya menghafal rumus fisika saja tidak cukup untuk menjadi insinyur yang bisa membangun struktur super besar seperti menara kembar Petronas atau Burj Khalifa. Perlu banyak kemampuan lain seperti kemampuan merancang sistem, bekerja sama dan membagi tugas, pengetahuan akan teknologi dan perkakas yang ada, dan banyak lagi. Karena itu, seorang software engineer handal bukan cuma seorang yang jago coding, tapi juga seorang yang mampu belajar banyak hal baru dengan cepat. Di industri informatika saat ini, ada banyak spesialisasi dalam software engineer. Misalnya, front-end developer dan back-end developer adalah pembagian yang umum dalam pengembangan software berbasis web. Misalnya, website sebuah toko online, dalam website seperti ini, web developer front-end bertugas mengembangkan fitur-fitur interaksi yang ada di komputer pengguna, misalnya menampilkan halaman-halaman website, interaksi yang terjadi ketika pengguna mengklik tombol beli, ketika pengguna chatting, dan lain-lain. Dan developer front-end juga mengirim instruksi yang disebut request ke server milik website yang sama yang disebut dengan back-end. Server back-end bertugas memproses dan menjawab instruksi ini, misalnya dengan mencatat pembelian, mengonfirmasi pembayaran pembeli, memulai proses pengiriman barang, dan mengirim jawaban sukses untuk pengguna. Membuat server back-end inilah yang menjadi tugas seorang back-end developer. Dari segi skill yang diperlukan, tentu saja skill pemrograman adalah vital untuk baik developer back-end maupun front-end. Tapi teknologi yang digunakan ada yang berbeda. Misalnya, kemampuan HTML, CSS, dan JavaScript adalah hal yang wajib untuk seorang front-end engineer. Sedangkan untuk seorang backend developer, biasanya menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang umum untuk backend, misalnya Python, Java, C#, PHP, dan banyak bahasa lain, beserta framework pengembangan server yang tersedia untuk bahasa-bahasa tersebut. Jadi berbeda-beda, misalnya untuk Python ada yang namanya Django, untuk PHP ada yang namanya Laravel, dan sering juga harus mahir dalam berinteraksi dengan database menggunakan SQL atau NoSQL. Selain itu, kadang ada posisi berjudul full stack developer, yang artinya seorang yang mampu menjadi backend dan front-end developer, atau paling tidak mengerti keduanya sehingga bisa memimpin tim yang terdiri dari gabungan developer backend dan developer front-end. Selain software berbasis web, ada juga aplikasi smartphone yang dapat diinstal atau dijalankan di HP pengguna. Membuat aplikasi ini adalah tugas seorang mobile developer, seperti Android developer atau iOS developer, yang membuat aplikasi untuk masing-masing sistem operasi ini. Seperti front-end developer untuk web, mobile developer juga mengurusi tampilan dan interaksi di website di device pengguna. Tapi bedanya, seorang mobile developer memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sebuah smartphone, sedangkan front-end developer memanfaatkan fitur-fitur yang ada di browser atau penjelajah web. Karena itu, mobile developer biasanya dituntut menguasai teknologi development khusus sistem operasinya, yaitu misalnya pemrograman Android atau pemrograman iOS. Baik developer front-end, back-end, maupun mobile adalah jenis software engineer yang permintaannya termasuk paling tinggi saat ini. Bisa dibilang mayoritas lapangan pekerjaan yang tersedia berada di bidang ini. Selain itu, learning curve atau kesulitan belajar untuk software bidang ini memang cukup menantang tapi tidak terlalu sulit. Jadi sangat layak untuk dicoba oleh teman-teman. Di luar bidang ini juga ada bidang-bidang lain yang terkait software engineering. Misalnya, video game developer, yaitu membuat video game baik untuk komputer maupun untuk smartphone. Membuat game ternyata jauh lebih sulit dari membuat software biasa, sehingga butuh teknologi dan kemampuan khusus. Misalnya kalau dalam sebuah website, pengguna cuma bisa melihat halaman dan mengklik tombol-tombol yang sudah disediakan. Dalam game biasanya, lebih banyak aksi yang bisa dilakukan oleh seorang pengguna. Misalnya game seperti Minecraft atau GTA, seorang pemain bisa lompat, lihat sana-sini, tembak sana-sini, dan gerak ke sana kemari. Semua tindakan ini harus bisa ditangani oleh softwarenya dan menghasilkan hasil yang konsisten. Seringkali, ini berarti menerapkan hukum-hukum fisika dan matematika agar menghasilkan gerakan-gerakan dan tampilan-tampilan yang realistis, semirip mungkin dengan kenyataan. Cabang yang lain yang cukup menarik dalam software engineering adalah DevOps. Ini karena kenyataannya, server yang dikembangkan oleh seorang backend developer biasanya tidak dijalankan di komputer sendiri, tapi di komputer-komputer khusus yang berada di sebuah data center. Jumlah data center ini bisa mencapai ratusan atau ribuan untuk sistem-sistem besar. Teknologi
Teknologi menjalankan server seperti ini disebut cloud computing. Ini meningkatkan ketahanan sebuah sistem karena jika aja satu komputer yang crash atau mati, tetap ada komputer lain yang bisa melayani user. Dan selain itu, sistem seperti ini mampu menangani jumlah user yang semakin banyak, karena semakin banyak komputer, semakin banyak user yang bisa dilayani oleh server tersebut. Karena itulah, situs-situs terkenal misalnya seperti Facebook atau YouTube bisa jalan dengan lancar walaupun penggunanya ribuan atau bahkan jutaan per hari. Seorang DevOps bertugas agar program yang dibuat para developer mampu jalan di data center dengan lancar dan dapat dimonitor dan diperbaiki dengan cepat ketika ada masalah. Selain ini juga ada Software Engineer in Test atau Test Engineer atau QA Engineer yang bertugas agar software yang telah dibuat para developer berjalan dengan semestinya dan tetap berfungsi walaupun kodenya selalu diotak-atik atau selalu ditambahkan fitur-fitur baru. Ini bukan cuma menguji dengan klik-klik sana-sini doang, tapi juga membuat infrastruktur agar ratusan fitur bisa diuji secara terus-menerus dan otomatis tanpa makan waktu yang banyak. Selain ini ada juga Security Engineer yang bertugas memeriksa dan menguji sistem perangkat lunak agar bebas dari kelemahan, agar misalnya tidak gampang dihack atau tidak mengalami kebocoran data dan lain sebagainya. Di luar software engineering, salah satu bidang pekerjaan yang melejit saat ini adalah data science. Sering menggunakan buzzword seperti misalnya big data, data mining, dan yang terkait juga adalah machine learning dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di antara profesi di bidang ini adalah data scientist, yaitu seorang yang mengumpulkan dan menganalisis data-data berjumlah besar. Ini dilakukan untuk menemukan kesimpulan-kesimpulan dan tren-tren baru. Ini kemudian digunakan untuk mengarahkan kebijakan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi atau sebuah produk. Hal ini membutuhkan banyak kemampuan mengolah data dan penguasaan cabang matematika seperti statistika, peluang, dan metode-metode ilmiah. Data engineer adalah seorang yang membuat infrastruktur agar data-data yang berjumlah besar dapat dicari, dikumpulkan, dan dianalisis dengan mudah. Ini tidak mudah karena data yang tersedia di dunia luar seringkali tersebar di banyak lokasi dan sumber dan tidak memiliki struktur yang sama, atau strukturnya tidak mudah untuk dianalisis komputer dalam jumlah besar. Seorang data engineer biasanya ahli dalam bidang pemrograman, database, maupun teknologi yang mampu mengolah data dalam jumlah yang super besar. Machine learning engineer. Machine learning berbeda dengan pemrograman tradisional karena dalam machine learning, komputer sendirilah yang belajar mengembangkan strategi dan algoritma agar dapat berfungsi dengan baik. Misalnya, kalau dalam software tradisional, untuk bermain catur, harus diajarkan bahwa strategi menang adalah seperti ini, kalau si A main langkah yang ini, kita harus melakukan B, dan seterusnya. Sedangkan software catur berbasis machine learning tidak perlu diajarkan strategi-strategi ini, tapi cukup diberikan data banyak pertandingan catur para grandmaster, dan dengan teknologi machine learning, komputer ini bisa mencari sendiri pola-pola dan strategi yang cocok untuk menang. Kini bukan cuma catur yang menggunakan teknologi machine learning. Banyak penggunaan sehari-hari juga menggunakan teknik ini. Misalnya untuk mendigitalisasi buku, mencari nama-nama benda dalam sebuah foto dan video, merekomendasikan film-film yang sesuai dengan selera pribadi masing-masing pengguna, dan seterusnya. Yang kita bicarakan sejauh ini adalah profesi-profesi yang tergolong umum setelah belajar pemrograman atau lulus dari jurusan komputer atau informatika. Tapi tentu saja bukan cuma ini saja pilihannya. Misalnya ada juga yang menjadi pengusaha atau entrepreneur yang mendirikan startup atau perusahaan di bidang IT. Ada juga yang menjadi ilmuwan komputer yang mengembangkan algoritma, bahasa pemrograman, atau sistem operasi. Ada juga yang setelah mendapat pengalaman di bidang industri menjadi pengajar seperti coach, penulis, atau membuat video edukasi. Masing-masing profesi ini memiliki kebutuhan skill tersendiri dan plus minus tersendiri yang mungkin kapan-kapan kita bicarakan di video selanjutnya. Demikian video kali ini, mudah-mudahan dengan ini teman-teman jadi lebih mengerti tentang peluang-peluang karir di bidang pemrograman beserta gambaran mengenai tugas-tugasnya dan skill-skill yang perlu dikuasai. Kemampuan dan fleksibilitas menguasai skill-skill baru ini adalah kunci dalam karir di bidang pemrograman karena tidak semuanya langsung kita ketahui saat kuliah, bahkan di jurusan komputer sekalipun. Dan tidak semuanya langsung kita ketahui ketika baru belajar dasar-dasar pemrograman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.